Ya, jangan lupa subscribe-nya ya, teman-teman. Dan bunyikan juga tombol loncengnya bagi teman-teman yang pemula, khususnya yang ingin belajar tentang seputaran TV LED ya, perbaikan TV LED. Nah, jadi ini langsung aja to the point ya, langsung ke inti permasalahan aja ya. Saya akan tunjukkan. Ini. Ya, Aqua Sanyo ya, 32A KT 6900. Jadi kasusnya gambarnya ngeblank. TV-nya hidup tapi nggak keluar gambar alias ngeblank. Sedangkan backlight-nya nyala ya. Saya akan hidupkan TV-nya. Ini casingnya baru saya bongkar nih. Belum ada saya apa-apain. TV-nya belum ada saya apa-apain. Kita akan nyalakan. Backlight-nya udah hidup. Tapi gambarnya ngeblank biru, kehitam-hitaman ya tuh. Nah, tuh. Jadi seperti itu dia kerusakannya. Ngeblank, hitam gelap, kebiru-biruan ya. Saya matikan. Nah, jadi ini sebenarnya video ini saya khususkan bagi teman-teman yang nggak memiliki alat pemecah short MBR ya, atau teman-teman nggak punya lato-lato ya. Sekarang tuh lagi boomingnya untuk menghancurkan short di layar ini menggunakan lato-lato ya, atau MBR ya, pemecah short ya. Nah, jadi di sini saya khususkan buat yang teman-teman nggak punya MBR ya. Jadi ini nanti kita akan perbaiki ya. Ini kasusnya di antar kemarin ini udah diperbaiki. Bisa teman-teman lihat di sini, ini sudah bekas diperbaiki ya. Nah, jadi untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya sudah benar ya, melakukan pemotongan jalur seperti ini. Nah, kalau dipotong kanan nggak berhasil, sambung ulang ya, lalu potong sebelah kiri, baru tes hidupkan. Kalau dia seperti ini artinya dipotong kanan nggak berhasil, dipotong kiri nggak berhasil. Jadi ini sudah bekas potongan kanan kiri, tapi gambarnya tetap ngeblank. Oke, jadi untuk pastinya saya nggak usah lagi ukur tegangan ya. Berarti ini tegangannya ini normal. Jika ini layar ini nggak short. Nah, jadi ini saya pastikan ini panelnya short ya. Karena tadi saya ukur di sini tegangan 1,8 ya sama 3,3 volt, itu tegangannya hadir. Selebihnya PO, PON ya. Itu sama 15 volt tegangannya hilang. Nah, jadi ini untuk kasus seperti ini dipotong kanan kiri nggak mau, dia masih tetap ngeblank, berarti ini short parah, kanan kirinya udah short. Nah, jadi untuk memastikannya saya akan ukur resistansinya ini ya, di antara nanti ini di test point ini CKP1 dan CKPB1 ya, lalu CKPB2 dan CKPB2 ini nanti saya akan ukur resistansinya, kira-kira ngesotnya itu berapa ohm atau berapa kilo atau berapa mega ya. Jadi saya sediakan multitester dulu ya. Oke, saya udah sediakan multitester. Saya akan ukur resistansinya di sini. Nah, jadi saya fokus kemari aja. Untuk multitesternya nanti belakangan saya tunjukkan berapa nilainya, nilai shortnya ya. Yang penting di sini saya akan ukur dulu di sini resistansinya berapa antara 4 ini, 1 2 3 4, karena di sini dia test point ya. CKP1 ya, CKP1, CKP2 ya, CKPB1, CKPB2. Nah, di antara 4 ini nggak boleh ada resistansi yang mendekati mungkin kilo ataupun ohm ya. Jadi saya akan ukur dulu di sini. Ini berapa resistansinya kemarin. Nah, di sini 9 mega ya. Antara ini kemarin ini 9 mega. Nah, saya nggak usah tunjukkan, nanti saya akan tunjukkan ya. Ini 9 mega.
Kalau kemari antara ini sama ini terhitung 8 mega ya. Lalu kemari, nah di sini permasalahannya, guys. Di sini terukur 347 ohm. Nah nih. Nah, jadi ini resistansinya di sini ngesot sekitar 344 ohm. Saya akan tunjukkan di multitester. Saya akan posisikan dulu yang enak kontrolnya ya. Nanti saya akan zoom out, tarik supaya lebih jelas ya. Maklum nih sendiri megang kameranya, jadi nggak begitu fokus ya. Intinya saya menerangkan yang pas, yang ke inti-inti permasalahannya aja. Di sini resistansinya berapa ini? Tuh. Maklum nih megang kamera sendiri, jadi saya agak susah. Saya akan zoom di multitester. Tuh 300. Tuh bisa teman-teman lihat 300 sekian. Aduh, lari lagi. Ah tuh, maklum nih saya megang kamera sendiri ya. Ah tuh terukur 353 ohm. Resistansinya ini sangat rapat ya, bisa dibilang ini udah nge-short. Ini jalurnya ini pergesekan sudah cukup dekat ya. Nah itu 350 340 ohm. Jadi jalur ini nge-short nih. Yang ini sebelah kiri juga nge-short. Lalu di sebelah kanan juga setelah saya ukur sama nge-shortnya itu 340 ohm. Saya akan tunjukkan lagi ya. Nah, ini jalur ini kemari ini. Nah ini yang ini ya. Ini kemari ini terhitung di sini sekitar 500 ohm. Yang ini, nah ini terhitung 500 ohm di multitester resistansinya ya. Saya akan cari dulu yang nge-short tadi yang mana. Ya, yang ini. Nih, 540 ohm yang ini. Antara yang ini sama yang ini nge-short 500 ohm. Nah, ini. Nah, ya. Yang ini terhitung 554. Saya akan geser supaya teman-teman bisa lebih jelas nampak ya. Di multitester nih pokoknya ada apa adanya, yang penting saya menunjukkan inti-intinya aja, cara menanganinya nanti seperti apa. Karena ini kalau nggak di zoom ini jalurnya nggak terlihat karena ini sangat kecil. Nah itu sekitar 551 ohm. Oke, jadi ini panel kanan kiri nge-short. Artinya kalau nge-short seperti itu panel ini nggak bisa potong jalur. Kanan kiri juga dia sama ya, dia bakalan tetap protect. IC-nya ini nggak mengeluarkan tegangan karena di sini terbaca di layarnya nih, di layarnya ini korslet short ya, dengan nilai tahanan sekitar 500 ohm dan 300 ohm. Jadi untuk seperti ini potong jalur kanan kiri juga sama aja, dia nggak mau keluar tegangannya, ini tetap protect IC-nya ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak punya lato-lato, nggak punya alat MDR, di sini saya khususkan ya. Saya punya MDR sebenarnya sama lato-lato, tapi di sini ada kemarin request ya teman-teman yang nanya gimana cara memecahkan short tanpa MDR.
Jadi di sini saya menggunakan alat sederhana. Dan ini udah sering saya gunakan juga untuk memecahkan short ya, dan berhasil. Tapi sebelum melakukan hal seperti ini nanti, ini perlu saya sampaikan bagi teman-teman, kalau untuk keperluan servis punya orang ya, lebih bagus nggak usah. Saya anjurkan jangan. Kalau teman-teman nggak mau menanggung resikonya ya, karena jika ini kita nanti gunakan untuk memecahkan shortnya, dia ada konsekuensinya. Jika terjadi kesalahan, layarnya ini akan tompel bulat-bulat ya, di layarnya itu kayak bulat-bulat bola hitam kalau kita salah nanti cara menggunakan ini. Tapi kalau memang teman-teman mungkin ya TV-nya sendiri ya melakukan hal-hal seperti ini, ya nggak masalah. Kalaupun gagal parah ya tinggal buang ke tong sampah ya. Jadi ini untuk keperluan servis ya, bagi teman-teman yang mau nyervis TV orang. Hal-hal seperti ini ya pertimbangkan dulu apakah memang mau nerima resikonya atau enggak ya, karena ini alat seperti ini nanti bisa menimbulkan tompel di layarnya kalau gagal dan salah cara melakukannya ya. Oke, jadi alat-alat yang perlu kita persiapkan cuma ini aja nih. Kabel cok ya, kabel cok. Oke. Lalu di sini ini ada kapasitor non polar ya. Nilainya itu 7475J 400 volt ya. Lalu ini resistor, resistor ini bebas 500 kilo sampai 1 mega. Boleh. Ini saya pakai yang berapa nih? 600 kilo. Lalu ini elko ini bebas, bisa juga pakai yang penting polnya di atas 250 volt kalau bisa. Ini saya pakai 250 volt ya, 22 mikro. Kalau ada yang 100 mikro, 350 volt atau 400 volt boleh. Lalu di sini ada dioda. Dioda ini saya gunakan dioda 4 ampere. Ya. Di sini negatif ya, lalu di sana positif. Cara nyambungnya seperti ini aja. Ini dari kabel power. Ini ke PLN ya. Nah, ini ke PLN. Lalu ini satu sambung langsung ke kaki dioda ya, satu ke resistor dan resistornya ini. Pokoknya seperti ini ya, seperti skemanya pasti teman-teman udah tahu lah merangkainya. Ya, tuh. Lalu kabel ini nanti ujungnya ini kita gunakan untuk nembak short. Tuh. Dan alat ini nanti begitu dicok ke listrik ini jangan disentuh ya. Kalau disentuh ini nyetrum, karena di sini nanti ada tegangannya sekitar 350 volt, 300 volt ya. Jadi usahakan jangan kesentuh di area ini. Jadi untuk kasus yang ini tadi nanti kita buatkan solder kabel. Ya. Saya sediakan dua alat seperti ini lempengan tembaga ya, bekas backlight TV. Ini penghantar arus. Jadi ini nanti ada dua nih. Sorry nih. Satu nanti kawat dari sini ini saya sambungkan ke titik poin yang satunya, yang short satunya, yang satu lagi nanti ke yang short satunya. Jadi masing-masing satu ya di antara yang kedua short tadi. Saya akan buatkan dulu jemperan kabel email lah, terserahlah mau kabel apa juga, yang penting bisa teman-teman solder. Saya menggunakan nih kabel email bekas TV LCD Polytron. Di sini ada kabel emailnya gini. Jadi ini nanti saya akan solder di sini masing-masing ya, solder, baru solder akan ke sana ujungnya ke titik yang short tadi dua-dua. Oke, saya rangkai dulu, saya akan solderkan ke sana langsung. Tapi sebelum ditembak-tembak menggunakan alat short nanti ya, ini wajib dipotong nih yang ke tikonnya, jalurnya yang ke atas sana dipotong pakai pisau cutter nih. Ini potong dulu, potong yang jalur ke sana, jangan sampai kena tegangan short nanti. Ini potong ya. Lalu di sini nanti kita jemperkan kawat tadi satu di sini ya. Ini satu,
lalu di sini satu. Nah, lalu solderkan ke alat ini tadi masing-masing. Oke, saya akan rangkai dulu.